Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Ariska Eka Faresi dengan NIM 302023000013. Di sini saya akan membuat video cara membuat sub untuk tugas analisa struktur tertentu atau AS3. Di sini ada dua soal. Pertama, saya akan membuat tutorial untuk soal pertama. Yang pertama, klik new model, kemudian kita ganti satuannya menjadi ton meter C, kemudian pilih beam, kita klik use custom grid space, edit grid, kemudian karena ini soalnya batang lurus saja, jadi kita menggunakan X grid data saja, yang Y grid sama Z grid datanya dikosongkan. Kita sesuaikan soalnya 0, 2, kali 3, tiga, kemudian 9, kemudian 12, 13, 15. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, di sini ada dua tampilan, yang satu 2D, tampilan dua dimensinya, yang satu tiga dimensinya. Kita hapus saja yang tiga dimensi untuk mempermudah pengerjaan. Oke, di sini kita pertama-tama eh, membenarkan tumpuannya dulu ya, disesuaikan soal. Untuk membenarkan tumpuan, kita klik assign, join, restrain, kemudian kita sesuaikan tumpuan dengan soal yang diberikan. Di sini sendinya ada di titik sendi, ada di titik A, sama di titik F. Kita klik apply. Untuk jepitnya ada di titik C, kemudian D, dan G. Kita apply. Sisanya ini bukan tumpuan ya, jadi kita hilangkan saja. Jadi titik B yaitu P1, dan di titik E yaitu P2. Apply. Oke. Sini berarti total ada 5 tumpuan, 2 sendi, 3 jepit. Kita klik OK. Kemudian kita eh, memberi pembebanannya dulu. Kita klik assign, join load, force. Nah, kita di sini kembali ke soal ya. Di soal itu pembebanannya seperti apa? Di sini ada di titik B, yaitu P1. Karena di horizontal masuknya di force global Z. P1 seberat 10 ton. Karena dia ke bawah, kita beri min 10. Kita klik di B, kemudian kita klik apply. Kemudian ada beban terpusat P2, yaitu di titik E, sebesar 6 ton. Di E, klik apply. Oke, beban terpusatnya 2. Di OK. Kemudian kita membuat beban merata. Klik assign, frame load, kemudian distributed. Di sini ada dua beban merata, yaitu di titik C hingga D dan titik D hingga F. Kita buat yang pertama dulu, yang Q1 C sampai D sebesar 2 ton meter. Kita klik 2, kemudian kita klik apa garisnya.
kemudian apply. Yang satunya lagi kita buat dari titik D ke titik F, yaitu Q2 sebesar 5. 5. Kita klik garisnya. Oke, apply. Oke, kita sudah membuat tumpuan dan membuat beban. Kemudian kita mengedit materialnya. Klik define, material, add new material. Material type-nya ganti concrete karena beton. Customer ganti user. Klik OK. Kemudian material name-nya kita sesuaikan dengan besaran EI-nya tiap batang ya. Karena di sini ada 3 besaran EI, yaitu yang pertama ada 2 EI. Weight per unit volumenya kita buat 0 saja. Modulus elasticity-nya atau E-nya kita sesuaikan dengan I. Kita misalkan 200. Misalkan 200. Kemudian klik OK. Ini material yang sudah kita buat tadi, tinggal kita copy saja. Kita ganti nama. Yang EI berikutnya ada 3 EI. Weight per unit volume tetap 0. E-nya kita ganti 300. Karena 3 EI 300. Tadi 2 EI 200. Oke. Tinggal satu lagi yaitu EI. Atau 1 EI ya. EI yang diganti 100. Kita klik OK. Oke, setelah kita membuat material, kemudian kita masukkan material ke frame section. Kita add new property. Frame sectionnya kita ganti concrete. Bentuknya rectangular. Section name. Section name-nya sama ya, ada di 2 EI. Kemudian deep and width-nya kita buat 0,2. 0,2. Materialnya kita pilih yang tadi 2 EI yang sudah kita buat. Kita klik OK. Eh, yang tadi kita add copy, kemudian kita ganti nama sesuai EI berikutnya yaitu 3 EI. Deep and width-nya sama 0,2, materialnya kita ganti yang 3 EI. Oke, satu lagi yaitu EI. Ganti EI, tetap 0,2, diganti EI. Oke, oke. Kemudian kita masukkan data material yang telah kita edit tadi ke batang-batangnya. Kita klik assign frame frame section. Nah, ini data yang sudah kita buat tadi lewat menu define. Kebetulan di sini di soal kita sesuaikan di soal ya. EI-nya di sebelah mana saja. 2i kebetulan di A sampai C. A sampai C 2i. Kemudian kita apply. Kemudian di titik C sampai D itu ada 3i. Apply. Kemudian di sini titik D sampai F, sampai E, titik D sampai E itu ada di EI. Apply. Jadi batasan-batasan EI itu eh, dibatasi oleh tumpuan jepit ya. Ini kan sendi, jepit. Kemudian setelah tumpuan jepit, beda EI, jepit lagi, beda EI lagi. Karena ini sendi masih tetap sama, EI, kemudian jepit. Oke, kemudian kita lanjut ke define load pattern. Ininya self with multiplier-nya kita buat 0. Define load pattern. Oke, kemudian di analyze, set analyze option.
exit plane. Kita klik OK. Kemudian analyze lagi, run analyze. Kita modalnya di do not run now. Kita save dulu filenya, tugas eh, tugas AS3 AS3 soal nomor 1. Soal nomor 1. Save. Setelah di save langsung otomatis ngeran. Oke, ini gambar batang yang telah di-run ya. Kita lihat joinnya. Oke. Nah, ini join di setiap tumbuhan. Jadi setiap tumbuhan reaksinya ini. Tumbuhan A reaksinya 1,49, reaksi B di tumbuhan B reaksinya 14,51 dan seterusnya. Kemudian kita klik ini frame kabel tendon. Untuk melihat lintangnya kita klik shear 22. Kemudian untuk melihat besaran angkanya show values. Kemudian oke. Nah, ini gambaran kurang lebih lintangnya. Kemudian kita ke momen. Sama kayak tadi, cuman diganti momen 33. Oke. Nah, ini dia. Sekian langkah-langkah pembuatan SAP nomor 1. Terima kasih. Terus dulu ini dulu ini gimana? Dulu saya ngasih rekotannya malu. Gue sudah stop. Kudu di end sih. Terus?